Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama aku Safa Putri Diana dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi manusia dan lingkungan. Apa sih manusia dan lingkungan itu? Untuk mengetahui materi lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia atau orang dapat diartikan dari sudut pandang yang berbeda, baik itu menurut biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Sedangkan lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal mencari penghidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia memiliki peranan yang lebih kompleks. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada lingkungan alam, buatan, dan sosial. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang bukan buatan manusia termasuk lingkungan alam, seperti lapisan tanah, udara, air, tumbuhan, dan hewan, semuanya terdiri dari lingkungan alam. Lingkungan alam memiliki beberapa domain, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Lingkungan hidup alami ialah lingkungan yang terbentuk dari proses alam, terdiri atas berbagai sumber dari alam termasuk ekosistem berupa komponen-komponen di dalamnya, baik berupa fisik, biologis, dan non-biologis. Macam-macam lingkungan alam terbagi menjadi 2, yaitu ada lingkungan darat. Lingkungan darat meliputi padang rumput, gunung, bukit, lembah, hutan, dan stepa. Yang kedua, lingkungan air, yaitu lingkungan air terdiri dari danau, sungai, laut, dan rawa. Konsep lingkungan alam dapat dibedakan menjadi 2 komponen, yaitu yang pertama, unit ekologi yang lengkap atau complete ecological unit berfungsi sebagai sistem alami tanpa campur tangan manusia termasuk semua vegetasi, mikroorganisme, tanah, batuan, atmosfer, dan fenomena alam yang terjadi di dalam batas dan sifat mereka. Yang kedua, sumber daya alam universal atau universal natural resource dan fenomena fisik atau physical fenomena yang tidak memiliki batas-batas yang jelas. Manfaat lingkungan alam, yang pertama, sebagai sumber air untuk mengairi sawah dan kolam. Yang kedua, sebagai sumber untuk dialirkan ke rumah untuk kebutuhan seperti mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Contoh lingkungan alam, yang pertama, air terjun Madakaripura di Indonesia, yang kedua, pegunungan Himalaya, dan yang ketiga, savana di Afrika. Adapun cara untuk menjaga lingkungan alam antara lain, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, yang kedua, hindari tebang liar, yang ketiga, tidak membuang bahan kimia di sungai, yang keempat, membuat teras sharing di pegunungan, dan yang kelima, mengurangi pembuangan asap kimia. Berbeda dengan lingkungan alam yang dapat terbentuk dengan sendirinya, lingkungan buatan justru melibatkan kreativitas dan keuletan dari tangan manusia. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan oleh manusia. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut sering dilakukan juga mengubah lingkungan sehingga mempengaruhi kehidupan sebagai suatu ekosistem. Adapun manfaat dari lingkungan buatan antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai tempat rekreasi, menyimpan cadangan air, sarana edukasi, penunjang ekonomi masyarakat, dan sebagai pembangkit listrik. Beberapa contoh lingkungan buatan antara lain sawah, taman, bendungan, tambak, jalan, sekolah, mal atau pasar, dan lain sebagainya. Jenis ancaman lingkungan buatan terhadap lingkungan. Ancaman yang timbul dapat berasal dari berbagai sumber dapat bersifat buatan. Secara buatan adalah dari berbagai kegiatan manusia yang menimbulkan lebih banyak dampak, seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, serta pencemaran laut. Lingkungan sosial adalah manusia baik secara individu atau perorangan maupun kelompok yang ada di luar diri kita seperti keluarga, teman, para tetangga, penduduk sekampung, sampai manusia antar bangsa yang berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan kita. Lingkungan sosial bukan merupakan suatu gejala yang terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya hubungan timbal balik antar anggotanya baik dalam bentuk antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama imitasi, meniru perilaku dan tindakan orang lain. Yang kedua sugesti, yaitu suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Yang ketiga identifikasi, yaitu mempersamakan dirinya dengan orang lain. Nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terbagi ke dalam 3 jenis, yakni nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitasnya. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Ada beberapa norma yang umumnya berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, norma kesopanan atau etika, yaitu norma yang berpangkal pada aturan tingkah laku yang diakui di masyarakat seperti cara berpakaian, cara bersikap, cara berbicara dalam bergaul. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu norma yang mengatur seseorang berperilaku secara baik dengan pertimbangan moral atau didasarkan pada hati nurani. Norma ini bersifat universal. Norma agama didasarkan pada ajaran atau akidah suatu agama. Norma ini menuntut ketaatan mutlak setiap penganutnya. Yang keempat, norma hukum merupakan jenis norma yang paling jelas dan kuat ikatannya karena merupakan norma yang baku. Yang kelima, norma kebiasaan didasarkan pada hasil perbuatan berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contohnya interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Contohnya hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Yang ketiga, interaksi manusia dan lingkungan ekonomi. Contohnya kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Dan yang keempat, interaksi manusia dan lingkungan budaya. Contohnya dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.